Shalom keluarga Samas yang dikasih Tuhan. Syukur saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema apa kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang 12. Demikianlah firman Tuhan. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Keluarga damai yang dikasih Tuhan, kata kuasa sudah sangat sering kita dengar dalam keseharian. Kuasa memiliki arti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan, wewenang atas sesuatu, atau dapat diartikan sebagai seorang yang diserahi wewenang. Dari satu kata ini, kita bisa memiliki respon positif dan negatif. Kalau seseorang dipercayakan memiliki kuasa, bila direspon dengan hal yang positif, ia akan menggunakan kekuasaan itu dengan baik. Contohnya ketika diberikan kekuasaan di suatu perusahaan, berarti ia memikirkan kesejahteraan karyawan, mau berkolaborasi dengan baik bersama rekan kerja untuk memajukan perusahaan, menunjukkan teladan yang baik dalam bekerja, dan hal positif lainnya, sehingga bukan kepentingan pribadi yang dikejar, tetapi kepentingan bersama. Namun bila respon adalah negatif, ia akan melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan segala cara mencapai posisi yang paling tinggi agar semua tunduk dan takut kepadanya, menekan rekan kerja lain agar kinerja dia yang paling menonjol, menggunakan segala fasilitas yang ada untuk kebutuhan pribadi tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami perusahaan, dan tidak menjadi teladan yang baik sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Akhir dari penyalahgunaan kuasa adalah kehancuran bagi banyak orang. Pada saat ini, kita lebih pilih respon yang mana ketika memperoleh kuasa? Pada saat ini, kita mau merenungkan tentang kuasa menjadi anak-anak Allah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berasal dari debu tanah. Allah lah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diberikan sesuatu yang istimewa oleh Allah, yaitu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, atas segala binatang yang melata di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Kuasa yang sangat besar dan memiliki tanggung jawab yang besar pula bagi manusia. Berkuasa yang dimaksudkan adalah memelihara kelangsungan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Kuasa yang seharusnya dijalankan dengan respon yang positif melalui memelihara dengan penuh tanggung jawab. Allah menciptakan segala sesuatu baik dan tujuannya untuk memuliakan namanya. Semua respon yang positif akhirnya berubah menjadi negatif karena manusia jatuh dalam dosa. Kuasa disalahgunakan oleh manusia dengan melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah atau mau menjadi sama dan seperti Allah. Manusia yang seharusnya memelihara bumi menjadi menguasai bumi dan segala isinya dengan keserakahan tanpa adanya tanggung jawab. Pada akhirnya, hal yang kita lihat dan alami adalah krisis ekologi. Semua itu karena kuasa yang disalahgunakan oleh manusia. Kuasa yang sudah disalahgunakan manusia memiliki dampak rusaknya hubungan atau relasi yang baik antara manusia dengan Allah, sang sumber pemberi kuasa, dan juga rusaknya relasi atau hubungan antara manusia dengan seluruh ciptaan. Sekuat apapun usaha yang dilakukan manusia untuk memperbaikinya dan menyelamatkan diri, tidak akan berhasil. Kita pun sebelum mengenal dan percaya kepada Yesus, masih termasuk kepada orang-orang yang tidak bisa menolak melakukan dosa dan terus menyalahgunakan kuasa yang telah diberikan oleh Allah. Semua itu karena adanya natur dosa yang ada di dalam diri manusia. Yesus, anak tunggal Allah, adalah sosok pribadi yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Ia menjadi pendamai antara manusia dan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam dosa atau menjadi hamba dosa, tetapi menjadi anak yang mendapatkan ahli waris dari Allah. Galatia 4 ayat yang ke-7. Kita juga menjadi anak
yang berhak menerima janji-janji Allah, baik dalam segala kondisi kita. Roma 8 ayat 17. Selama kita ada di dalam dunia yang penuh dosa ini, Roh Kudus yang memimpin kita menjadi ahli waris yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kuasa yang diberikan Allah bukan hanya seperti awal penciptaan yang terlihat hebat namun akhirnya disalahgunakan manusia. Oleh karena itu, kuasa yang dirasakan sebagai anak-anak Allah adalah kuasa pemulihan hubungan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 yang telah kita baca tadi, ada satu kata yang menarik, kuasa. Kalau di dalam TB2 adalah hak. Kata yang akan kita tekankan ini, kuasa, adalah kuasa yang diberikan dari Allah kepada setiap orang-orang yang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat. Kuasa dalam bahasa Yunani biasa dipakai ada dua, yaitu dunamis dan exousia. Dunamis berarti kekuatan yang menggambarkan tentang kemampuan melakukan hal yang besar dan luar biasa. Contohnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8, murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus mengatakan bahwa mereka akan menerima kuasa dari Allah ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dengan kuasa tersebut, mereka akan menjadi saksi Allah di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pada saat ini pun kita juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Allah, mulai dari orang sekitar kita sampai orang yang lebih luas melalui media sosial. Namun, kuasa yang digunakan dalam Yohanes 1 ayat 12 bukanlah dunamis. Kuasa dalam Yohanes 1 ayat 12 adalah exousia. Kata exousia biasa dikaitkan dengan otoritas atau hak istimewa untuk mengatur sesuatu. Hal ini bukan berkaitan dengan kekuatan seperti dunamis. Otoritas atau hak istimewa, hal ini pernah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 10 ayat yang pertama, yaitu mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Yesus memperlengkapi muridnya dengan kuasa ketika mereka dipanggil dan diutus. Namun di dalam Yohanes 1 ayat 12 lebih berbahagia lagi, otoritas atau hak istimewa yang diberikan Allah kepada umatnya, yaitu mereka diberikan identitas baru. Anugerah telah Allah berikan bagi umatnya yang sebenarnya manusia tidak dapat mengusahakannya dengan kemampuan sendiri. Kita diberikan kepercayaan kembali untuk menerima kuasa yang sangat luar biasa menjadi anak-anaknya. Dengan kelahiran baru, kita manusia yang berdosa ini menerima kuasa pengangkatan atau kita diadopsi menjadi anak-anak Allah yang sah. Kelahiran baru di sini bukanlah secara jasmani, tetapi diperanakan oleh anugerah dari Allah. Kita manusia yang berdosa bisa percaya dan beriman kepada Allah. Kembali lagi diingatkan, bukan karena usaha kita, tapi pemberian Allah dan anugerah Allah. Inisiatif Allah yang membuat kita bisa percaya dan beriman kepadanya. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, kita sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah, mendapatkan penebusan dosa dan mempunyai pengharapan keselamatan atau hidup kekal. Kuasa atau otoritas yang istimewa juga telah kita terima, yaitu menjadi anak-anak Allah. Kita telah menjadi satu sebagai keluarga Allah. Dengan segala godaan dan tantangan di dalam dunia ini, terdapat pilihan untuk tetap percaya kepada Allah atau menyalahgunakan kuasa atau hak istimewa yang diberikan oleh Allah. Seharusnya, meskipun banyak tantangan di tahun baru ini, kita tetap harus teguh, selalu setia kepadanya dan menjadi anak-anak Allah yang baik serta berkenan di hadirat-Nya. Kita tidak mau menyalahgunakan kuasa atau hak istimewa yang telah diberikan oleh Allah. Jalani proses pembentukan menjadi anak-anak Allah secara pribadi. Roh Kudus yang selalu menegur, membimbing, dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas identitas baru yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, yaitu menjadi anak-anak-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu, dan juga anak-anak yang bisa menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.